Episode ke-373. Kamu, gadis berkepang panjang. Saat Kinmu melihat gadis yang berdiri di hadapannya, dia langsung teringat pada gadis yang pernah ditemuinya dalam kegelapan. Keduanya sama-sama memiliki dua kepang panjang yang menjuntai hingga pinggang. Saat itu, mereka berada di dua dunia yang berbeda. Mereka tidak dapat berbicara ataupun melihat wajah satu sama lain. Mereka hanya bisa mengenali siluet masing-masing. Mereka pernah melewati malam yang panjang bersama sambil menghindari kejaran horde iblis surgawi. Namun, ketika matahari terbit dan kegelapan mulai menghilang, gadis itu juga lenyap bersama dunia gelap tersebut. Kini, gadis yang berdiri di hadapannya memiliki penampilan yang hampir sama. "Apakah benar-benar kamu?" tanya Kinmu dengan gembira. Gadis itu tampak terkejut. Dia segera melompat turun dari bahu dewa di sampingnya dan berlari menghampiri Kinmu. Dua lesung pipit muncul di pipinya. "Kau bocah bayangan itu," serunya. "Ayah, dialah bocah bayangan yang pernah menghilang." Dewa itu menundukkan kepala dan menatap Kinmu dengan penuh rasa ingin tahu. "Jika kau memang bocah bayangan itu, mengapa sekarang kau memiliki tubuh fisik? Kami melihat pertarunganmu sebelumnya. Kemampuanmu luar biasa. Kami bahkan penasaran dari mana datangnya seorang ahli sepertimu." Dia mengamati Kinmu dari atas ke bawah. "Kau berada di ranah Seven Stars. Sangat jarang seorang praktisi seni surgawi dari ranah itu memiliki pencapaian sepertimu di Supreme Emperor Heaven. Kau benar-benar pemuda yang tangguh." Hati Kinmu sedikit bergetar. "Apakah ada praktisi Seven Stars Realm di sini yang lebih kuat dariku? Apakah mereka menguasai tubuh jasmani, tubuh penguasa?" Dewa itu mengerutkan kening. "Apa itu tubuh penguasa? Aku belum pernah mendengarnya." Di sini, para pemuda semuanya memiliki bakat seperti dewa sejati. Mereka adalah raja di antara tubuh roh. Sejak lahir, tubuh mereka sudah luar biasa. Tidak ada yang disebut tubuh penguasa. Raja di antara tubuh roh? Kinmu berkedip. Dia belum pernah mendengar istilah tersebut. Namun, bukannya khawatir, justru kegembiraan memenuhi hatinya. Para pemuda dengan bakat dewa sejati dan tubuh yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa keputusannya datang ke Supreme Emperor Heaven memang benar. Kinmu telah menjadikan dirinya sendiri sebagai persembahan demi memindahkan tubuhnya ke dunia ini. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah menyadari betapa kuatnya horde iblis surgawi. Bahkan anggota biasa dari pasukan itu, jika ditempatkan di Eternal Peace, kemungkinan besar dapat menjadi ahli yang tidak kalah dengan Pamong Sao. Hanya dalam hal kemampuan melarikan diri, Pamong Sao mungkin masih sulit ditandingi. Great Emperor of Heaven telah melewati 20.000 tahun perang. Jalan, teknik, dan seni surgawi di dunia ini pasti telah berkembang pesat. Kinmu mengepalkan tangannya. "Mungkin di sini aku bisa menemukan cara untuk mengalahkan First Ancestor Human Emperor." Mengalahkan First Ancestor Human Emperor telah menjadi tujuan terbesarnya. Karena dia tidak menemukan harapan di Eternal Peace, dia memutuskan untuk mencarinya di Supreme Emperor Heaven. Bahkan jika dia gagal menemukan metode itu, mempelajari lebih banyak jalan, teknik, dan seni surgawi tetap akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, dewa itu bergegas menuju medan perang. "Kalian tetap di sini." Jauh di depan, ruang tiba-tiba terkoyak. 6 tangan hitam pekat keluar dari celah tersebut dan mencengkeram kedua sisi ruang. Berusaha memperlebar retakan, dewa itu segera menyerang dengan pedangnya. Namun, setelah berhasil menebas dua tangan, sebuah palu besar tiba-tiba menghantam tubuhnya dan membuatnya terpental. Seorang dewa iblis telah datang untuk menghentikannya. Gadis berkepang panjang itu menatap medan perang dengan cemas. Dia baru merasa lega setelah melihat ayahnya kembali berdiri dan menyerang iblis tersebut. Setelah itu, dia menoleh kepada Kinmu. "Kenapa kalian bisa sampai di sini? Bukankah sebelumnya kalian tidak berada di tempat ini?" Kinmu juga merasa heran. Tempat pertama kali mereka bertemu berada jauh di pedalaman Great Ruins, sedangkan wilayah ini berada di perbatasannya, sekitar 20 hingga 30.000 mil jauhnya. Gadis itu menjawab dengan suara muram. "Setelah kau menghilang, kota kami diserang. Banyak orang meninggal. Ayahlah yang menyelamatkan kami dan membawa kami ke Brilliant Wounded City." Kinmu segera bertanya. "Ketika aku menghilang, malam berubah menjadi siang.
Bukankah itu berarti iblis di Supreme Emperor Heaven juga menghilang? Gadis itu tampak bingung. Mengapa mereka harus menghilang? Qin Mu terdiam. Awalnya dia mengira Supreme Emperor Heaven sama seperti Great Ruins dan juga mengalami invasi kegelapan. Dia mengira ketika matahari muncul, kegelapan akan surut dan iblis-iblis itu lenyap. Namun, kenyataannya berbeda. Iblis di Supreme Emperor Heaven tidak menghilang ketika matahari terbit. Mereka tetap ada dan terus berkembang tanpa batas. Sepertinya Demon King Dutian benar. Qin Mu mulai memahami situasinya. Penghalang antara Supreme Emperor Heaven dan dunia iblis telah ditekan dan dihancurkan. Jika dugaannya benar, dugaan lainnya mungkin juga akan menjadi kenyataan. Setelah menguasai Supreme Emperor Heaven, para iblis akan mengorbankan dunia ini sehingga dunia iblis dapat bertabrakan dengan Eternal Peace. Tapi bagaimana aku bisa menghentikannya? Gadis itu kemudian berlari menuju altar pengorbanan. Kau sudah bertarung cukup lama. Pergilah ke Brilliant Wounded City untuk beristirahat. Aku masih harus membantu pasukan. Luka kecil ini tidak berarti. Qin Mu segera mengejarnya. Aku juga seorang apoteker dan cukup terkenal di duniaku. Aku sudah mengobati lukaku sendiri. Lagi pula, aku datang ke sini untuk mencari teknik yang lebih kuat. Banyak warisan di duniaku telah hilang selama ribuan tahun di depan mereka. Altar pengorbanan yang menyerupai gunung telah dikuasai oleh horde iblis surgawi. Ratusan iblis bertempur melawan para praktisi seni surgawi Supreme Emperor Heaven. Situasi para praktisi itu sangat buruk. Di puncak altar berdiri seorang Heavenly Devil General yang sedang menggunakan seni surgawi. Petir hitam bergulung di langit sebelum jatuh ke tanah. Setiap kali petir itu melewati seorang praktisi Supreme Emperor Heaven, daging mereka langsung meleleh dan hanya menyisakan kerangka yang terus berlari. Qin Mu menyipitkan mata. Seni surgawi, ras iblis jauh lebih ganas dan aneh dibandingkan seni iblis yang digunakan para praktisi Heavenly Devil Cult di Eternal Peace. Gadis berkepang panjang itu terus bergerak menuju altar. Ayah dan aku mengamatimu ketika berada di Brilliant Wounded City. Kami tahu bahwa kekuatan sihirmu sangat kuat, seni surgawimu indah, dan pencapaianmu dalam seni surgawi sangat tinggi. Dia berhenti sejenak, namun teknikmu memiliki kelemahan. Kau belum menunjukkan teknik yang benar-benar berada pada tingkat dewa. Menurut ayah, peradabanmu memiliki kesenjangan besar dalam teknik. Saat berbicara, dia tiba-tiba diserang oleh seorang prajurit horde iblis surgawi berbentuk Asura. Asura itu memiliki tubuh yang sangat kuat dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Saat tubuhnya bergetar, berbagai tanda aneh muncul di kulitnya. Namun, tubuh jasmani gadis itu juga sangat kuat. Keduanya bertarung dalam jarak dekat dengan kecepatan tinggi. Seni surgawi mereka tersembunyi di antara gerakan telapak tangan dan jari. Pertarungan itu berakhir dalam sekejap. Gadis tersebut menusukkan tangannya ke arah jantung lawan dan menghancurkannya. Serangan itu menembus hingga ke kepala sehingga kepala Asura tersebut langsung meledak. Tubuhnya jatuh dan berguling menuruni tangga altar. Sudut mata Qin Mu berkedut. Seni surgawi gadis itu sebenarnya tidak seindah miliknya. Bahkan gerakannya terlihat cukup kasar. Namun, tekniknya memiliki sesuatu yang luar biasa. Gadis itu terus naik sambil menjelaskan. Ayah mengatakan bahwa beberapa bagian tubuhmu sudah mencapai tingkat yang tidak kalah dengan para praktisi yang memiliki bakat dewa sejati. Misalnya tangan, jantung, dantian, kaki, dan matamu. Pencapaianmu dalam setiap bagian itu sangat tinggi. Dia membunuh beberapa iblis lagi. Namun, tanganmu hanya menjadi tangan. Kakimu hanya menjadi kaki. Jantungmu tetap terpisah dari dantianmu. Kau melatih semuanya secara terpisah. Dia menatap Qin Mu. Tubuhmu belum menyatukan seluruh pencapaian tersebut. Karena itu, tubuh jasmanimu belum mencapai tingkat bakat dewa sejati. Dibandingkan para pemuda dengan bakat dewa sejati, kau masih sedikit tertinggal. Qin Mu terdiam. Gadis itu memang hanya menyampaikan penilaian ayahnya. Tetapi perkataannya tepat mengenai kelemahannya. Di Eternal Peace, para praktisi biasanya hanya perlu mencapai pencapaian tinggi dalam satu bidang untuk berdiri di puncak dunia. Seseorang bisa menguasai tubuh jasmani, seni surgawi, roh primordial,
atau kekuatan sihir secara terpisah. Namun, semua pencapaian tersebut jarang disatukan menjadi satu sistem yang utuh. Hal itu terjadi karena Eternal Peace telah kehilangan banyak warisan setelah bencana 20.000 tahun lalu. Para praktisi generasi baru memang terus meneliti dan mengembangkan seni surgawi, tetapi mereka masih terhalang oleh kesenjangan warisan tersebut. Sementara itu, teknik di Supreme Emperor Heavy jauh lebih lengkap. Mereka melatih seluruh tubuh secara menyeluruh. Setiap bagian tubuh dikembangkan hingga tingkat tinggi dan kemudian disatukan menjadi satu kesatuan. Itulah sebabnya kekuatan pertempuran mereka begitu besar. Kinmu mulai memahami sesuatu. Tidak heran para praktisi dan iblis di Supreme Emperor Heaven begitu kuat. Mereka tidak selalu memiliki seni surgawi yang indah, tetapi tubuh jasmani dan teknik mereka jauh lebih sempurna. Gerakan mereka mungkin terlihat sederhana, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar. Bahkan para ahli seperti Jagal, Bisu, si cacat, Naneksi, si buta, dan yang lainnya biasanya hanya memiliki satu bidang yang berhasil mereka kembangkan hingga tingkat dewa. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor, seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, tidak mampu mencapai tingkat dewa dalam setiap aspek. Namun, para praktisi Supreme Emperor Heaven menggunakan teknik yang lebih lengkap. Mereka mengembangkan tubuh, kekuatan, dan berbagai kemampuan secara bersamaan. Sepertinya, langkah berikutnya dalam reformasi Eternal Peace harus berfokus pada teknik. Kinmu merasa seolah-olah awan gelap di hadapannya mulai terbelah. Tujuannya datang ke Supreme Emperor Heaven adalah menemukan cara untuk mengalahkan First Ancestor Human Emperor. Dan sekarang, dia akhirnya melihat secercah harapan. Gadis berkepang panjang itu kembali berbicara. Meski teknikmu memiliki kelemahan, kekuatan sihirmu sangat besar dan seni surgawimu sangat indah. Karena itu, kau masih mampu bertahan di medan perang ini, di Supreme Emperor Heaven. Mungkin tidak banyak orang dalam ranah yang sama yang dapat mengalahkanmu. Namun, dia segera menambahkan, masalah terbesarmu adalah teknikmu terlalu tersebar. Saat melatih mata, kau hanya memperkuat mata. Saat melatih tangan, kau hanya memperkuat tangan. Begitu pula dengan jantung dan bagian tubuh lainnya. Jika kau bisa menyatukan semuanya dan mengembangkan tubuh jasmani, kekuatan sihir, roh primordial, serta seni surgawi secara bersamaan, kekuatanmu akan mengalami lompatan besar. Dia menghela napas. Sayangnya, karena selama ini kau melatih semuanya secara terpisah, menyatukannya sekarang mungkin akan jauh lebih sulit. Kinmu mengangguk perlahan. Perkataan itu membuatnya menyadari kelemahan terbesar Eternal Peace. Selama ini, mereka memang memiliki banyak ahli hebat, tetapi hampir semuanya unggul hanya dalam satu bidang. Jika seluruh pencapaian tersebut dapat disatukan menjadi satu sistem, kekuatan para praktisi Eternal Peace pasti akan meningkat pesat. Di puncak altar, pertempuran akhirnya mencapai titik paling sengit. Ratusan praktisi seni surgawi bertarung melawan horde iblis surgawi yang terus menyerang dari bawah. Sementara itu, sekelompok ahli mengepung Heavenly Devil General. Jenderal itu tertawa keras. Sekelompok anjing dan ayam membunuh kalian semudah membalikan telapak tangan. Roh primordialnya berdiri di belakang tubuhnya, diselimuti api. 4 kepalanya mengawasi seluruh medan perang. Sementara sebuah bendera besar berkibar di belakangnya. Gadis berkepang panjang dan para praktisi lainnya menjadi tegang. Kekuatan Heavenly Devil General benar-benar menakutkan. Bahkan Kinmu tidak berani menerima serangannya secara langsung. Iblis berkepala 4 itu mungkin mampu mengambil nyawa mereka hanya dengan satu gerakan. Namun, di tengah situasi genting tersebut, Kinmu justru mengeluarkan sebuah mata jok besar dari karung Tauti miliknya. Dia membalik benda itu dan mulai membuat berbagai perubahan di bagian belakangnya. Gadis berkepang panjang menatapnya dengan bingung. Kinmu bertanya santai, menurutmu, apakah aku bisa membangun jembatan yang menghubungkan Eternal Peace dengan Supreme Emperor Heaven? Gadis itu terkejut. Apa? Aku ingin para praktisi seni surgawi Eternal Peace datang ke sini untuk berlatih. Dengan begitu,
Mereka bisa memperluas wawasan dan mempelajari teknik dari dunia Amu. Gadis itu mulai berkeringat dingin. Kau ini, kenapa masih memikirkan hal-hal seperti itu sekarang? Musuh ada di depan mata, kalau kita tidak segera membunuhnya sebelum dia selesai berbicara. Cahaya dahsyat tiba-tiba meledak dari mata Jiok. Heavenly Devil General terkejut dan melompat. Namun, tubuhnya tetap terbelah oleh cahaya tersebut. Kinmu menutup mata Jiok itu, lalu mengeluarkan berbagai alat hitung, tumpukan kertas, serta sejumlah senjata roh pengukur. Dia berjongkok di tanah dan mulai menuliskan berbagai simbol serta angka. Setelah itu, dia terus menggambar dan menghitung tanpa memedulikan pertempuran di sekelilingnya. Aku benar-benar ingin membangun jembatan yang dapat menghubungkan kedua dunia, katanya sambil tetap menunduk. Namun, perhitungannya sangat besar. Apakah kalian memiliki ahli yang mahir dalam perhitungan? Tangannya terus bergerak di atas kertas. Jika kita bisa menjaga keseimbangan energi antara kedua dunia, seharusnya hal itu memungkinkan. Kinmu akhirnya mengangkat kepala. Barulah dia menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang terjadi? Dia berkedip. Kenapa kalian semua menatapku seperti itu?